Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Pasti baik kan ya? Tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman-teman, walaupun sekarang sudah ada kebijakan boleh tidak menggunakan masker ketika di luar ruangan. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek. Nah, ada hubungannya nggak sih sama materi sebelumnya? Masih ada yang ingat materi sebelumnya apa? Betul, ceramah. Nah, jadi kan dalam ceramah pastinya kita akan memberikan pesan begitu ya, tentang pelajaran kehidupan dan sebagainya. Nah, di cerita pendek ini tentunya juga bisa nih memberikan pelajaran mengenai kehidupan, agama dan lain sebagainya, tapi lewat tulisan, lewat cerita begitu. Oke, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Ada yang tahu cerpen itu apa? Ya, betul, cerita pendek. Jadi untuk pengertiannya, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Baik, cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Teman-teman pasti udah pada tahu ya. Nah, cerita pendek ini merupakan salah satu cerita karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Apa sih bedanya sama novel? Jadi, bedanya sama novel, cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Karena kan hanya pendek ya teman-teman, pastinya nggak akan cukup kalau menceritakan banyak tokoh. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Oke, di dalam teks cerita pendek itu terdapat struktur cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik, ciri-ciri cerpen, fungsi cerpen, dan juga jenis-jenis cerpen. Yang pertama nih, kita akan pelajari mengenai struktur cerpen. Dalam struktur cerpen terdapat struktur yang pertama abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan coda. Nah, yang pertama yaitu abstrak atau pembabaran gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Oke, abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita saja. Jadi, maka dari itu, abstrak ini bersifat opsional atau boleh ada ataupun tidak. Jadi, teman-teman ketika membuat cerpen itu abstrak boleh kalian tulis ataupun tidak. Jadi bukan hal yang wajib ada di cerita pendek. Kemudian yang kedua ada orientasi. Nah, pada orientasi ini biasanya pengarang menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam penggambaran cerita ataupun cerpen. Nah, kemudian selanjutnya komplikasi.
Nah, pada komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini ya teman-teman. Jadi selain itu pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibatnya. Jadi berhubungan tentang sebab dan akibat dari permasalahan yang dibuat. Gitu. Kemudian evaluasi. Nah, pada bagian ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Nah, konflik mulai menuju bagian klimaks dan juga dapat mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Jadi pada evaluasi ini sedang cerpen sudah mulai membahas mengenai puncak masalahnya. Jadi sudah dari di ujung konfliknya. Nah, baru kemudian langsung terdapat penyelesaiannya. Jadi langsung ada penyelesaian dalam masalah itu. Selanjutnya, resolusi. Nah, pada resolusi ini bisa dibilang bagian akhir dari permasalahan yang terjadi pada cerpen. Nah, pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir yang ada pada cerita pendek itu koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Nah, pesan moral yang disampaikan pada tiap cerpen itu sesuai dengan jenis cerpennya, teman-teman. Jadi tidak sama begitu. Misal atau misalnya mengenai cerita yang membahas tentang sebuah moral atau sebuah pelajaran mengenai misalnya malas belajar begitu, pastinya akan ada pesan yang akan disampaikan pada koda ini. Misalnya kita harus bagaimana agar tidak malas belajar dan sebagainya. Oke, lanjut. Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama kita membahas mengenai unsur intrinsik terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi unsur intrinsik itu unsur yang ada pada dalam cerita. Jadi ya intinya ada dalam cerita. Yang pertama yaitu tema. Nah, sebuah cerpen harusnya memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur sebagai unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Nah, contoh dari tema sendiri itu seperti tentang persahabatan, tentang kasih ibu, kemudian tentang percintaan, kemudian tentang pendidikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya tema itu seperti inti pesan atau inti yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kemudian ada alur atau plot, atau bisa dibilang merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Nah, pada umumnya alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerpen yang misalnya seperti alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, mulai dari yang pertama yaitu alur maju, yaitu ceritanya diceritakan secara urut dari awal hingga akhir. Jadi seperti contohnya menceritakan mengenai ketika masih kecil sampai anak itu dewasa. Gitu. Nah, yang kedua alur mundur, yaitu menceritakan mengenai si tokoh dari hari ini atau yang sekarang ke masa lalu. Jadi seperti si tokoh yang udah besar,
kembali lagi ke masa lalu. Tapi maksud dari ini bukan hanya seperti berpindah tempat begitu ya teman-teman. Jadi seperti istilahnya kalau zaman sekarang itu flashback seperti itu. Jadi hanya mungkin bisa saja hanya imajinasi si tokoh atau istilahnya ingatan dari si tokoh. Kemudian tuh alur campuran yaitu alur maju dan alur mundur. Jadi ada dua alur yang menjadi satu. Oke, selanjutnya latar atau penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen. Nah, latarnya juga bisa disebut sebagai setting. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk latar tempat itu seperti di pasar, di sekolah, di kantor, dan lain sebagainya. Ya, menjelaskan mengenai tempat di mana tokoh tersebut atau cerita tersebut terjadi. Kemudian waktu ini seperti pada pagi hari, pada sore hari, pada malam yang penuh bintang. Jadi menceritakan tentang waktu cerita tersebut terjadi. Nah, dan kemudian latar suasana. Nah, pada latar suasana ini lebih menceritakan mengenai suasana yang terjadi ketika cerita tersebut terjadi. Jadi seperti suasana yang ramai, kemudian hening, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh atau pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Nah, tokoh pada cerpen ini terdapat dua. Yang pertama ada pemeran utama, yang kedua ada pemeran pendukung. Nah, pada pemeran utama ini, biasanya si tokoh ini sering banget keluar di cerita tersebut. Jadi dia yang merupakan tokoh utamanya nih, jadi yang harus ada. Karena kalau misalnya dia hanya sekilas atau hanya beberapa kali keluar dalam cerita, itu berarti dia pemeran pendukung. Nah, jadi pengertian dari pemeran pendukung itu tokoh yang tidak sering muncul pada cerita itu. Gitu. Kemudian ada watak. Nah, watak ini merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Terdapat protagonis, antagonis, dan protagonis. Nah, mungkin teman-teman banyak yang berpikiran kalau antagonis itu pasti jahat, kalau protagonis pasti baik. Itu tidak ya teman-teman. Jadi dari pengertian pun protagonis merupakan si tokoh yang intinya tokoh yang memiliki pemikiran pertama begitu. Kemudian yang antagonis ini yang istilahnya menentang dari pendapat si protagonis gitu. Jadi dia yang menentang pada cerita begitu. Nah, antagonis ini tuh tidak selalu jahat ya teman-teman. Jadi mungkin bisa aja dia hanya istilahnya melawan si protagonis ini, tapi tidak bersifat jahat. Yang kemudian sudut pandang pada sudut pandang ini yaitu cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kenapa sih sudut pandang orang kedua kok nggak dipakai? Pasti bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih nggak ada yang namanya sudut pandang orang kedua? Sebenarnya ada teman-teman, cuman memang jarang digunakan. Saya pernah menemukan kalau tidak salah itu novel yang memiliki si penulis itu menulis dengan menggunakan sudut pandang orang kedua, jadi kamuan begitu. Namun memang untuk beberapa orang saat membaca novel itu pastinya kayak merasa aneh aja gitu, karena memang tidak biasa digunakan. Oke, kembali lagi.
Jadi pada sudut pandang orang pertama itu dibagi menjadi dua, menjadi dua lagi nih. Jadi ada sudut pandang orang pertama utama dan juga sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, jadi untuk pelaku utama atau sudut pandang orang pertama utama itu merupakan jadi aku ini merupakan tokoh utama dari cerita tersebut. Sedangkan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan aku itu juga menceritakan orang lain. Jadi akunya misalnya itu si penulis gitu. Sedangkan untuk yang utama itu akunya merupakan tokoh tersebut. Tokoh yang diceritakan oleh si penulis. Kemudian pada sudut pandang orang ketiga itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, untuk sudut pandang orang ketiga serba tahu itu dia menjadi si tokoh utama dalam cerita. Gitu. Jadi untuk sudut pandang orang ketiga pengamat itu dia menceritakan orang lain. Gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum itu pasti dari kalian dengan tahu nih deh yang di foto ini siapa. Mungkin ada teman-teman yang K-popers mungkin tahu ya. Jadi itu Seongjun dan juga Jisung dan Jun. Oke, kita harus fokus ya teman-teman. Jadi langsung aja. Selanjutnya ada amanat. Nah, pada amanat ini biasanya pengarang akan memberikan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan. Maaf ya. Jadi pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, pesan moral yang disampaikan ini biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu ya, jadi tersirat itu tidak ditulis secara langsung oleh si penulis. Sedangkan yang tersurat itu langsung ditulis oleh si penulis. Tersirat itu mungkin seperti dalam pesannya itu disampaikan dalam bentuk kalimat percakapan seperti itu. Dengan bentuk tersurat itu lebih ke apa istilahnya pada penjelasannya, pada narasinya. Oke, selanjutnya unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar cerita. Jadi tidak ada dalam cerita tersebut. Tapi juga sama pentingnya dengan unsur intrinsik. Nah, pada unsur ekstrinsik ini lebih membahas mengenai si pengarang gitu ya. Nah, yang pertama nih, terdapat latar belakang dari pengarang. Nah, maksud dari ini itu jadi mungkin cerita yang dibuat oleh pengarang itu merupakan pengalaman pribadi si pengarang. Nah, kan terkadang ya kita tuh membuat cerita tanpa kita sadari itu terinspirasi dengan keadaan yang kita rasakan sekarang. Itu tanpa kita sadari. Nah, memang membuat cerita itu lebih mudah, idenya lebih mudah dapat dengan menggunakan pengalaman yang sudah kita alami. Namun dalam menuangkan ke dalam tulisan itu memang susah jika kita menggunakan pengalaman kita pribadi saja. Jadi oleh karena itu terkadang cerita sebuah pengarang meskipun itu merupakan kisah asli atau istilahnya kisah nyata si pengarang pastinya akan ada tambah-tambahan sedikit yang merupakan hasil imajinasi si pengarang tersebut. Gitu. Kemudian ada latar belakang dari masyarakat. Jadi masyarakat si pengarang tersebut sekitar lingkungan sekitar dia. Begitu. Kemudian yang ketiga terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Nah mungkin dari teman-teman yang suka baca novel nih pasti setelah membaca itu pada halaman akhir itu selalu ada
seperti biografi atau riwayat hidupnya si pengarang, atau mungkin istilahnya profile dari si pengarang tersebut. Nah, ini merupakan salah satu unsur ekstrinsik pada cerita. Terus selanjutnya terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa. Nah, mungkin untuk aliran sastra ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Jadi agar lebih mungkin agar lebih cepat saja selesainya. Udah pada ngantuk kan ini? Ya belum deh. Ini kan masih pagi ya. Oke. Nah, gaya bahasa ini pastinya maaf dulu. Jadi aliran sastra ini pastinya mempengaruhi gaya bahasa. Jadi aliran sastra itu ada banyak banget ya teman-teman. Jadi pastinya gaya bahasa orang-orang itu akan berbeda. Yang kelima, ada terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka. Nah, pada kondisi psikologis ini itu sangat mempengaruhi pengarang dalam membuat cerita. Nah, ketika si pengarang ini senang, pastinya ceritanya akan happy gitu, yang benar-benar membuat si pembaca ikut merasakan emosi senang, rasa senang dari si pengarang tersebut. Jika ketika sedih juga pastinya si pembaca itu bisa mungkin ikut merasakan sedih juga, terus kemudian sampai menangis. Itu kalau si pengarang sangat pintar dalam menceritakan cerita tersebut. Oke, selanjutnya mengenai ciri-ciri cerpen. Nah, supaya kamu lebih mengenal mengenai apa itu cerpen ya, teman-teman, maka kita tidak hanya sekedar mengetahui pengertian dari cerpen, kemudian strukturnya, tapi kita juga harus mempelajari mengerti mengenai ciri-ciri cerpen atau istilahnya seperti ciri khas di setiap cerpen. Jadi cerpen itu ada perbedaan pastinya dengan karya sastra lain. Yang pertama yaitu terus fokus pada satu tokoh, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi tidak mungkin cerpen ini menceritakan banyak tokoh, karena itu pasti sangat diperlukan cerita yang sedikit lebih panjang. Jadi pada cerpen ini lebih berfokus pada satu tokoh, meskipun terkadang ada cerpen yang menceritakan tentang dua tokoh, namun pastinya salah satunya tidak selalu muncul pada cerpen tersebut. Oke, selanjutnya cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, kalau kurang boleh nggak ya? Jadi kalau kurang pun pasti boleh, jadi tidak harus 10.000 kata, tapi maksimal 10.000 kata. Gitu. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Kemudian yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Jadi tidak perlu bertele-tele ya teman-teman. Karena kalau kita bertele-tele, pastinya cerita itu akan semakin panjang dan pastinya akan lebih dari 10.000 kata. Dan itu sudah tidak termasuk sebagai cerpen. Gitu. Kemudian yang keenam, ada alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Yang ketujuh, latar ceritanya terbatas. Jadi tidak ada begitu banyak latar ceritanya, teman-teman. Kemudian kita mempelajari mengenai fungsi cerpen. Nah, cerpen ini tentunya ada fungsinya ya teman-teman. Tidak hanya sekedar cerita saja tanpa ada fungsinya atau tanpa ada manfaatnya ketika kita membaca. Jadi fungsi dari cerita pendek itu ada 5. Yang pertama rekreatif, kemudian estetis, moralitas, didaktif, religiusitas. Nah, yang pertama rekreatif atau memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya.
Jadi cerpen itu semestinya harus bisa membuat para pembaca yang membaca itu merasa lebih senang. Jadi ketika mereka bosan atau mungkin sedih dengan membaca cerpen tersebut, bisa membuat dia lebih lega, lebih bahagia gitu. Tapi itu juga tergantung dari ceritanya teman-teman, dari tema yang dibuat. Karena bisa saja cerita yang dibaca sedih, pastinya akan lebih sedih lagi gitu ya. Kemudian estetis, memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Kemudian ada moralitas. Nah, pada moralitas ini memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Jadi dengan membaca cerpen ini kalian bisa tahu nih mana sih perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Karena terkadang dalam cerpen itu membahas mengenai permasalahan-permasalahan di kehidupan, kemudian ada penyelesaiannya. Nah, itu yang bisa membuat mungkin para pembaca menjadi lebih tahu mengenai moral, nilai-nilai moral. Kemudian didaktik, mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Dan yang terakhir, religiusitas, mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembaca ini. Nah, tadi itu 5 fungsi dari cerita pendek. Kemudian, jenis-jenis cerita pendek. Nah, sebelum itu, cerita pendek itu juga pastinya ada jenis-jenisnya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar cerita pendek, tapi ada jenis-jenisnya. Gitu. Ada cerita pendek, cerita pendek singkat atau cerita pendek singkat, kemudian cerita pendek sedang, dan cerita pendek panjang. Loh, cerita pendek kok panjang sih? Ya, jadi oke, kita mulai dari yang cerita pendek. Nah, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Nah, panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Nah, ketika kalian membuat cerita pendek dan hanya terdapat 500 hingga 700 kata saja, misalnya 655 kata nih yang terpenting kalian buat. Nah, cerpen tersebut itu merupakan cerita pendek atau cerpen pendek. Nah, kemudian cerpen sedang. Nah, pada cerpen sedang ini itu biasanya memiliki panjang sekitar 700 sampai 1000 kata panjangnya. Jadi tidak terlalu panjang itu, teman-teman. Nah, untuk cerpen panjang ini yang paling panjang atau paling maksimalnya jadi sekitar 1000 kata lebih. Nah, bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan sampai ke maksimalnya yaitu 10.000 kata. Nah, jadi maksud dari cerpen panjang ini bukan berarti panjang banget ya teman-teman atau melebihi 10.000 kata, tetapi maksimal 10.000 kata. Nah, ini udah selesai nih materi yang saya jelaskan. Sekarang teman-teman bisa banget nih mengajarkan soal mengenai cerpen pada Gform. Nah, jadi ini bukan merupakan tes harian atau ulangan harian teman-teman, jadi hanya pengecekan nih teman-teman kira-kira bisa mengerti tidak materi yang tadi saya jelaskan atau mungkin ternyata teman-teman dari tadi tidur dan tidak memperhatikan begitu. Mungkin karena materi mungkin saya dalam penjelasannya terlalu cepat, jadi sebelumnya saya sudah mengirimkan juga materi mengenai cerpen ya di WA grup kalian. Nah, sudah saya kirimkan juga mengenai PPT ini ya teman-teman barusan. Jadi bisa banget kalian baca sebentar.
Kemudian tanpa mencontek, kalian mengerjakan soal tersebut, 10 soal tersebut dengan waktu pengerjaan 15 menit. Pastinya cukup kan teman-teman. Oke. Nah, yang soalnya silakan dikerjakan teman-teman. Saya beri waktu 15 menit. Oke, karena sudah 15 menit, jadi tidak boleh ada yang mengerjakan lagi ya teman-teman, nggak boleh ada yang diulang juga. Jadi, kita lanjut lagi. Itu, jadi teman-teman, kalau misalnya dapat poin yang tidak baik, itu tidak masalah ya teman-teman. Jadi ini bukan penilaian, ini hanya sekedar istilahnya pemanasan aja. Begitu. Jadi nanti ulangannya itu akan beda lagi ya teman-teman, saya sebetulnya. Tidak mungkin segampang itu, nanti kalian akan mudah untuk menjawabnya, tanpa berpikir pastinya. Oke, selanjutnya saya akan memberi tugas, ada 2 tugas, tenang aja. Tapi tidak langsung dikumpulkan ke teman-teman, jadi santai saja. Dengan saya itu santai saja. Oke, tugas yang pertama yaitu berkelompok 4 orang, kemudian mencari salah satu cerpen di Google, kemudian diamati, cari, dan tuliskan mengenai struktur dan unsur intrinsiknya. Nah, ini teman-teman bisa cari di Google Cendekia ya, atau istilahnya itu apa ya, itu dalam bahasa Inggris saya lupa. Ya, kita cari seperti itu saja, karena pastinya akan banyak, atau mungkin di Google biasa saja juga pasti ada. Begitu. Atau mungkin dari teman-teman juga ada yang mau mencari lewat buku, itu boleh banget ya teman-teman. Jadi tapi nanti silahkan buku tersebut difoto, khusus cerpen itu saja, difoto, kemudian dimasukkan ke dalam Word. Nah, untuk file pengumpulannya itu boleh Word, boleh juga PDF ya teman-teman. Oke, untuk tugas yang kedua yaitu untuk masing-masing anak nih, membuat cerpen dengan tema bebas sesuai dengan struktur. Nah, kalau ini harus diketik ya teman-teman, jadi jangan tulisan, karena maka saya ini susah untuk membaca tulisannya, takutnya nanti mah tidak kebaca, kemudian saya salah membacanya, ya sebenarnya kalian benar jadi salah gitu ya. Dan harus baku ya teman-teman, harus baku ceritanya. Dan harus sesuai dengan KBBI gitu, maksud saya. Nah, aturannya itu yang pertama ada ukuran kertas A4, kemudian font Times New Roman, kemudian ukuran font 12, dan minimal 2 lembar. Minimal ya teman-teman, jadi boleh 2 lembar. Tidak boleh 1 lembar. Itu terlalu pendek teman-teman. Dan mungkin aja dari satu istilahnya, 1 lembar ini pasti belum selesai ceritanya. Nah, untuk notesnya, itu tugas pertama dikumpulkan paling lambat pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan ya teman-teman. Minggu depan akan saya tagih tugasnya. Dan ini bisa kalian kumpulkan melalui G Drive, link G Drive ya nanti,
akan saya berikan di WA group. Nah, masing-masing anak itu juga menulis di bukunya. Jadi kalian juga memiliki catatan mengenai tugas tersebut agar kalian lebih tahu nih mengenai struktur struktur dari cerpen dan juga unsur-unsur dari cerpen. Kemudian tugas yang kedua itu 2 minggu setelah pertemuan ini, jadi 2 minggu lagi ya teman-teman. Jadi ini waktunya cukup lama ya, jadi mungkin kalian akan cukup ya mungkin ya. Jadi tidak akan ada toleransi sedikit pun jika kalian terlambat mengumpulkan, karena ini 2 minggu, ini udah lama banget nih. Udah paling lama. Oke, tidak perlu dicetak ya, jadi cukup dikumpulkan melalui link Gmail. Begitu. Oke, nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai proposal. Nah, proposal ini sangat penting ya buat kedepannya karena pasti kalian akan mungkin membuat acara pada organisasi atau mungkin juga pada saat kuliah. Nah, untuk kesimpulannya untuk materi cerpen ini, jadi cerpen adalah suatu karya cerita yang merupakan prosa pendek di mana kisah ceritanya ditulis secara fiksi dan fantasi. Seperti itu. Dan memiliki struktur yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan coda. Kemudian memiliki fungsi rekreatif, estetis, didaktif, kemudian moralitas dan juga religiusitas, dan memiliki ciri-ciri seperti cenderung menceritakan satu tokoh, kemudian tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki bentuk cerita yang singkat, kemudian mudah dipahami, memiliki alur cerita yang cukup cukup alur cerita tunggal, kemudian karakter tokoh sangat sederhana, kemudian di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis cerpen, yaitu cerpen pendek, cerpen sedang, dan juga cerpen panjang. Itu oke. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan dan jaga kesehatan. Dalam mengerjakan tugas itu juga harus waktu ya teman-teman, jangan terlalu malam, jangan lembur, soalnya itu tidak baik untuk kesehatan tentunya. Belajarlah itu secara santai tapi fokus. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.